Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita menggambar ornamen Sumatera Utara. Adapun kompetensi inti pengetahuannya ialah anak-anak dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi inti keterampilannya ialah siswa dapat mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah ilmu. Adapun kompetensi dasarnya ialah siswa dapat membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan media dan teknik. Adapun indikator pencapaian kompetensi ialah setelah belajar membuat ornamen dengan pendekatan project based learning, siswa dapat mengamati contoh yang diberikan, siswa dapat menjelaskan ornamen etnis Sumatera Utara sesuai tiap sudah mereka memilih secara spesifik. Yang kedua, siswa membuat sketsa gambar ornamen Sumatera Utara dengan kreatif dan terampil. Yang ketiga, siswa dapat mewarnai ornamen Sumatera Utara sesuai etnis yang sudah mereka pilih dengan teknik plakat dengan baik dan benar. Tujuannya, setelah mengamati ornamen Sumatera Utara yang telah dicontohkan, siswa dapat menjelaskan ornamen etnis Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Angkola, dan Nias. Siswa dapat menerapkan konsep dasar menggambar ornamen Sumatera Utara di media kertas gambar. Ornamen adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya hias atau menambahkan hiasan pada suatu produk terapan. Produk terapan yaitu benda yang mengutamakan fungsi pakai. Ornamen merupakan hiasan yang diterapkan pada benda-benda fungsional seperti dinding, bangunan, benda-benda perabotan, pakaian, dan lain-lain. Bentuk ornamen merupakan sekumpulan motif-motif yang dipadukan dalam suatu kesatuan, menurut Gustami. Menambahkan bahwa ornamen merupakan bagian dari produk seni sebagai pelengkap hias. Menurut Meyer, memberikan ulasan tentang ornamen yaitu hiasan berbentuk motif-motif alam, geometris, dan binatang. Ornamen tradisional merupakan bentuk hias yang memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan keyakinan masyarakat pendukungnya, baik dari segi bentuk, warna, tempat peletakannya. Selain itu juga, ornamen tradisional juga memiliki makna-makna tertentu bagi masyarakat setempat. Ketentuan tersebut merupakan kesepakatan dari sekelompok orang yang hidup bersama atau etnis tertentu, menurut Baginda Sirait. Ornamen yaitu hiasan yang berbentuk pola dan mempunyai nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan di sini adalah adanya pesan-pesan moral yang disampaikan melalui ornamen tersebut. Selain itu, ada juga nilai-nilai religius yang dikandungnya berdasarkan kepercayaan masyarakat pendukung. Ornamen tradisional Sumatera Utara merupakan sekelompok gambaran motif-motif yang dipadu dalam suatu kesatuan dengan warna dan makna yang disepakati bersama masyarakat pendukungnya. Ada 7 etnis masyarakat di Sumatera Utara yang dengan penerapan ornamen sebagai lambang atau simbol yang dipercaya
memiliki kekuatan perlindungan dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing etnis memiliki berbeda bentuk ornamen, namun pada dasarnya memiliki pesan atau petunjuk yang sama. Adapun jenis-jenis ragam hias di sini yaitu jenis tumbuh-tumbuhan atau flora, hewan, fauna, manusia, dan bentuk geometris. Nah, ragam hias tumbuh-tumbuhan atau flora sebagai sumber objek ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Dengan bentuk tumbuh-tumbuhan seperti bunga, sulur, dedaunan dapat dijumpai pada barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan juga bordir. Oke, jenis hewan atau fauna. Bentuk ornamen ini pada berbagai jenis. Misalnya ada jenis binatang burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Dalam bentuk ornamen motif hias ini bisa dibangun dengan ragam hias lainnya. Ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek hias. Oke, ornamen bentuk hewan dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal dari daerah tertentu di Indonesia. Seperti burung cendrawasih di Pulau Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, gajah di Lampung, dan cicak di Sumatera Utara. Ornamen geometris merupakan ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometri dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ornamen geometri dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Bentuk ornamen dirancang berdasarkan objek manusia yang digambar dengan gaya tertentu. Gaya ornamen manusia atau figur ini biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Yang diproses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Oke, ini adalah contoh ornamen Batak Toba, ya. Bisa dilihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ornamen. Dijadikan satu tatanan letak yang bagus, seimbang, dan senternya ada gorga. Motif ornamen tradisional Batak Toba. Ornamen tradisional Batak Toba. Suku bangsa Batak Toba salah satu dari antara suku-suku Batak di Sumatera Utara yang berdomisili di Tapanuli Utara. Pada mulanya, suku bangsa Batak mempunyai kebudayaan dan kesenian yang sama. Tetapi, karena adanya pengaruh kebudayaan asing, maka makin besarlah perbedaan itu pada masa sekarang. Karena disebabkan letak geografis yang berbatasan dengan suku-suku bangsa lain, seperti Karo dengan Aceh dan Melayu, Simalungun dengan Melayu, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun jumlah motif ornamen tradisional Batak Toba yaitu berjumlah 18 jenis yang dapat dibagi atas 5 pola, yaitu sebagai berikut: pola kosmos, pola tumbuhan, pola hewan, pola manusia, dan raksasa atau khayal. Dalam bahasa Batak Toba, motif ornamen ini disebut dengan gorga, dengan arti ukiran, sesuai dengan bentuk aslinya bahwa motif ornamen Batak Toba harus diukir pada bahan kayu rumah adat tradisional Batak Toba. Berikutnya yaitu
pemakaian warna pada ornamen Batak Toba. Dalam ornamen Batak Toba, hanya 3 warna yang dipakai dalam Batak Toba, yaitu warna merah, warna putih, dan warna hitam. Sampai sekarang, ketiga warna ini selalu dipertahankan tanpa memasukkan warna-warna lain. Pemakaian warna ini sesuai dengan makna dan nilai-nilai filosofi dari masyarakat Batak Toba. Berikut ini adalah jenis motif dan nilai-nilai filosofis dari ornamen Batak Toba. Gorga yang pertama yaitu Gorga Sitompi yang melambangkan sebagai simbol gotong royong, tolong menolong, seia sekata, dan saling mengasihi baik suka maupun duka. Motif Gorga yang kedua yaitu Gorga Italia Natolu yang melambangkan sebagai simbol pemahaman dan pelaksanaan hakiki dari Galia Natolu. Motif selanjutnya yaitu Gorga Simeoleon, di mana melambangkan sebagai simbol kegembiraan dan sukaria. Motif yang keempat yaitu Gorga Simeoleon Marsioloan yang melambangkan sebagai nasihat agar setiap orang selalu membagi kegembiraan dengan handai taulan. Motif yang kelima yaitu Gorga Sitagan yang melambangkan sebagai simbol nasihat kepada tamu yang datang, menghilangkan rasa curiga, angkuh, atau sombong terhadap siapa saja. Motif selanjutnya yaitu Gorga Sijonggi atau Hoda-Hoda yang melambangkan sebagai simbol seorang cendekiawan, pemilik sifat pemimpin yang disegani atau dihormati karena jasa-jasanya kepada rakyat. Motif yang ketujuh yaitu Gorga Silintong yang melambangkan sebagai simbol penangkal kekuatan atau guna-guna dari setan. Motif yang kedelapan yaitu Gorga Simarogung Ogung yang melambangkan sebagai simbol kejayaan, kemakmuran, dan kegembiraan. Motif selanjutnya yaitu motif Iran-Iran yang melambangkan sebagai simbol senantiasa bersikap manis dan ramah kepada orang lain. Motif yang ke-10 yaitu Gorga Haryara Sundung Langit yang melambangkan sebagai simbol terjadinya manusia ke dunia. Motif yang ke-11 yaitu Gorga Simatanyari yang melambangkan sebagai simbol kekuatan hidup dan sebagai penentu jalan kehidupan di dunia. Selanjutnya, motif yang ke-12 yaitu Gorga Jenggar yang melambangkan sebagai simbol penjaga keamanan penghuni rumah. Motif yang ke-13 yaitu Gorga Gajah Dompak yang melambangkan sebagai simbol kebenaran dan keberanian. Motif yang ke-14 yaitu Gorga Ulupau, di mana ornamen ini melambangkan sebagai simbol kekuasaan raja. Motif ornamen yang ke-15 yaitu Gorga Singa-Singa, di mana ornamen ini melambangkan sebagai simbol keadilan hukum dan kebenaran. Motif yang ke-16 yaitu Gorga Boraspati dan Adop-Adop. Ornamen ini melambangkan sebagai simbol perlindungan atau pelindung. Selanjutnya, motif yang terakhir yaitu Gorga Ipon-Ipon. Gorga ini melambangkan sebagai simbol keindahan ataupun
sebagai fungsinya untuk melindungi motif-motif yang dikelilinginya atau dinikahinya.